Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas cinta-Mu yang tanpa batas dalam hidup kami. Hari ini kami datang untuk mendengarkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar hati kami terbuka dan mampu memahami perintah kasih yang Engkau ajarkan. Tuntunlah kami agar mampu mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12, pasal 15 ayat 12 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada aku. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dunia berbicara banyak tentang kasih. Namun kasih yang ditawarkan dunia seringkali terbatas. Selama menguntungkan, selama menyenangkan, selama tidak menuntut pengorbanan. Tetapi melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, Yesus memberikan standar kasih yang sangat berbeda. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih yang diajarkan Yesus bukan kasih biasa, melainkan kasih yang rela berkorban. Yesus melanjutkan sabdanya, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini adalah puncak kasih, memberi diri sepenuhnya.
Yesus tidak hanya mengajarkan ini, tetapi ia sendiri melakukannya di kayu salib. Kasih sejati selalu melibatkan pengorbanan, mengalah demi kebaikan bersama, mengampuni meskipun disakiti, memberi tanpa mengharapkan balasan, tetap setia meski tidak dihargai. Namun, Yesus tidak berhenti di situ. Ia juga masih melanjutkan sabdanya, "Apabila kamu melakukan perintahku, maka aku menyebut kamu sahabat." Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita bukan hanya hamba, tetapi sahabat Tuhan. Artinya, kita diajak masuk dalam relasi yang dekat, penuh kepercayaan dan penuh kasih. Seorang sahabat mengenal dan melakukan kehendak sahabatnya, maka menjadi sahabat Yesus berarti hidup sesuai dengan kehendaknya, yaitu mengasihi. Lebih jauh lagi, Yesus bersabda, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Ini berarti hidup kita bukan kebetulan. Kita dipilih, dipanggil, dan diutus untuk menghasilkan buah-buah kasih yang nyata dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari. Dan janjinya kepada kita, apapun yang kita minta dalam namanya akan dikabulkan. Ini menunjukkan bahwa hidup yang berakar dalam kasih Tuhan memiliki kuasa doa yang besar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang diperdengarkan oleh gereja pada pagi hari ini mengajak kita untuk bertanya, apakah kasih kita masih bersyarat? Apakah kita berani berkorban demi orang lain? Apakah kita sungguh hidup sebagai sahabat Yesus? Langkah konkret yang bisa kita lakukan adalah mengasihi tanpa syarat, belajar menerima orang lain apa adanya, bukan karena keuntungan. Berani berkorban dalam hal kecil, mengalah, meluangkan waktu, dan membantu sesama adalah wujud nyata kasih. Membangun relasi pribadi dengan Yesus yang semakin intim. Seperti sahabat, kita perlu waktu untuk berbicara dan mendengarkan Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi pembawa kasih di tengah dunia. Dunia membutuhkan lebih banyak kasih daripada kata-kata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus telah memberikan teladan kasih yang sempurna, kasih yang memberi diri sepenuhnya. Ia juga mengangkat kita menjadi sahabatnya dan mengutus kita untuk mengasihi dunia. Semoga kita hidup menjadi cerminan kasih Kristus, sehingga melalui kita orang lain dapat merasakan kehadiran Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami tanpa syarat dan menjadikan kami sahabat-Mu. Ampunilah kami ketika kasih kami masih terbatas dan egois. Ajarlah kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi, dengan hati yang tulus dan rela berkorban. Kuatkanlah kami agar kami mampu menghadirkan kasih-Mu dalam keluarga, komunitas, dan kehidupan sehari-hari. Jadikanlah hidup kami berbuah dalam kasih, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Sebab Engkau-lah Tuhan dan sahabat sejati kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.